Absensi kerja, perusahaan besar atau perusahaan kecil gimana pun skalanya, atau di kantor-kantor pemerintahan, kalau nggak pakai software khusus bisa juga pakai Excel seperti yang saya mau kasih di sini di Excel 2019. Secara standarnya dengan format custom ya di sini ya, custom. Ini kalau saya lihat di sini, klik kanan format cell, customnya adalah jam dan menit ya kan. Untuk penggunaan standar tanpa lembur, tanpa shift kayak gini aja udah bisa. Misalkan jam masuk 08.00, tinggal diketik aja 08.2.00 ya kan. Lalu jam keluar 16.2.00. Jumlah jam kerja tinggal dikurangin aja seperti formula di address bar ya. Jam keluar dikurangi jam masuk, udah 8 jam. Lalu tinggal diperbanyak ke bawah, ya udah langsung kelihatan ya. Ini rumus paling sederhana untuk menghitung jumlah jam kerja. Tapi kalau skala perusahaannya lebih luas lagi, misalkan ada shift atau ada lemburan, itu kita nggak bisa lagi pakai rumus yang kayak gini, karena nanti akan error. Nah, ini saya liatin untuk skala lanjutannya ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat bahwa di Excel untuk jam masuk dan jam keluar atau notasi jam, itu di latar belakang itu Excel memberlakukan jam adalah ke desimal ya. Jadi jam itu akan diperlakukan secara desimal. Jadi di latar belakang ini modelnya kayak gini. Misalkan ini formatnya sudah saya ganti menjadi number semua ya. Di sini number, atau di klik kanan format cells number ya di sini. Kalau saya ketik jam masuk seperti yang pertama tadi 08.2.00, dia akan berubah menjadi desimalnya yaitu 0,33. Nah, untuk jam keluar 16.00 itu desimalnya adalah 0,67. Nah, bagi para penonton yang sekiranya ada kesulitan di contoh yang pertama, nggak langsung standar format jam seperti ini tapi keluarnya desimal, sama aja. Tapi ada penambahan formula, yaitu kalau standarnya begini, kita pakai kurung buka dulu, jam keluar dikurangi jam masuk dikali 24 ya. Nah, jadi jumlah jam kerjanya akan berbeda tampilannya, nggak sama kayak di jumlah jam kerja di worksheet yang pertama ya. Tapi cara kerjanya sama, hanya penambahan formula aja dikali 24. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ini sudah ada shift. Kalau nggak ada shift, nggak masalah. Nah, tapi kalau sudah ada shift, artinya sudah lewat dari jam 00.00, misalkan seperti ini, nama karyawan Ibu Titin, jam masuk jam 4 sore, jam keluar 01.00 ya. Jam 4 sore, jam keluar jam 1 pagi. Maka dia akan menampilkan begini kalau pakai formula biasa. Jam keluar dikurangi jam masuk. Ini karena terlalu besar angkanya atau negatif, dia akan muncul begini. Kita perbanyak pun dia akan kayaknya nggak ada ujungnya ya. Nah, untuk mengakali gimana caranya supaya nggak muncul seperti ini atau error yang berkaitan dengan shift, itu kita pakai formula mod ya. Jadi formulanya adalah, kita masukkan dulu mod. Nanti saya jelasin mod itu apa. Mod jam keluar dikurangi jam masuk. Lalu divisornya adalah 1 kurung buka dikali 24.
Nah, jadi dia akan kelihatan jumlah jam kerjanya adalah 9 jam ya. Kita kasih contoh satu lagi, misalkan 16.00, lalu di sini jam keluarnya untuk Ibu Padma ya, Padma Prastuti, keluarnya adalah 03.00. Nah, ini tinggal kita perbanyak aja formulanya ke bawah. Nah, udah langsung kelihatan ya jumlah jam kerjanya. Jadi dia nggak negatif atau muncul pagar banyak kayak gini ya. Penjelasan dari formula mod itu atau disebut juga modulus ya, disingkat di formulanya adalah mod. Itu kalau saya ketikkan formulanya dia akan muncul deskripsinya, yaitu menampilkan sisa dari pembagian sebuah angka ya. Contohnya kayak gini. Misalkan saya punya formula mod 13 dibagi 4. Kalau 13 dibagi 4 itu akan ada sisa ya. 4 dikali 3 adalah 12, sisanya 1. Nah, dengan formula mod yang ditampilkan adalah remindernya atau sisanya. Jadi kalau formula seperti contoh sama dengan mod 13 dibagi 4, maka sisanya adalah 1. Nah, di sini kalau saya terapkan di absensi karyawan di jam masuk dan jam keluar yang menggunakan sistem shift, maka cara kerjanya kayak gini. Ini supaya lebih jelas, saya buat jam masuk dan jam keluar di format number ya. Jadi langkah pertama di formula mod adalah jam keluar dikurangi jam masuk. Kalau desimalnya adalah 0,04 dikurangi 0,67 ya. Jadi hasilnya adalah min 0,63. Nah, karena formulanya divisornya di mod ini 1, berarti 0,63 min 0,63 dibagi 1 ya. Karena pembagian 1 hasilnya tetap 0,630. Tapi remindernya adalah, ini karena desimalnya panjang, jadi di Excel ada pembulatan. Min 0,63 ke angka 1, modulusnya atau sisanya adalah 0,37 ya. Kalau dibulatkan 0,37, tapi dipanjangkan 0,375. Nah, dari sini 0,375 dikalikan 24. Modulus dikali 24, hasilnya adalah 9. Jadi kalau kita kembali ke jam masuk, jam keluar dikurangi jam masuk dengan menggunakan formula mod, jadi hasilnya adalah kayak gini ya. Misalkan ini satu contoh lagi, misal Ibu Elvina masuk jam 16.00, beliau pulangnya jam 4 pagi. Nah, kalau kita pakai formula mod, langsung ketahuan jumlah jam kerjanya adalah 12 jam. Seperti itu ya. Lalu contoh kasus yang kedua yang lebih rumit, sudah ada sistem shift, lalu kita harus menghitung jumlah jam lemburnya. Jadi di tabel terakhir ini tabel yang normal, jumlah jam kerja, tapi di sebelahnya ada perhitungan jam lembur. Lemburnya berapa jam ya. Nah, di sini ada jam kerja fix atau jam kerja standarnya adalah, untuk contoh ini dan juga standar di Indonesia adalah 8 jam. Jadi kita pakai formula mod dari format shift yang sebelumnya ya, di worksheet yang sebelumnya. Ketahuan adalah jumlah jam kerja 12 jam. Masuk jam 8, keluar jam 8 malam ya. Jadi jam kerjanya 12 jam. Nah, kita akan menghitung jam lemburnya berapa di sini. Jadi kita pakai formula if. Jadi logiknya, kalau jumlah jam kerja lebih dari 8 jam, maka
jumlah jam kerja dikurangi jam kerja standar, maka hasilnya akan muncul jam lemburnya ya. Jadi misalkan gini, sama dengan if ya. If itu jika, logical testnya adalah jumlah jam kerja yang sudah dihitung oleh formula mod. Jika jumlah jam kerja lebih dari jam kerja standar, jadi logiknya kayak gitu ya, maka jam kerja dikurangi jam kerja standar. Jadi kayak gitu, kurung tutup. Nah, jadi akan ketahuan jumlah jam kerjanya 12, jam dikurangi jam kerja standar adalah 8. Jadi 12 dikurangi 8. Jadi jam lemburnya adalah 4. Kalau kita mau perbanyak ke bawah, misalkan ini saya perbanyak dulu ke bawah, udah ketahuan 8 jam. Tapi ini saya ganti contohnya ya. Misalkan untuk Bapak Panca jam masuk jam 8, pulangnya jam taruhlah jam 23.00 ya. Jumlah jam kerjanya adalah 15 jam. Nah, di sini kalau mau diperbanyak ke bawah, ini ada jam kerja standar, ini kita buat absolute reference dulu. Jadi di G2 ini kita buat absolute reference, yaitu pakai F4 di keyboard. Yang ini juga ya, G2-nya. Karena kalau nggak di absolute reference, nanti formulanya akan ikut menyesuaikan ya sama tabel sebelahnya ya. Ini tinggal kita perbanyak aja ke bawah. Nah, udah kelihatan. Nah, di sini karena kenapa dia false? Karena nggak ada lemburan ya, gitu. Ini kalau kita nggak mau ada false, karena untuk false-nya belum kita isi ya di formula yang pertama. Nah, yang ini value if false-nya belum kita isi. Jadi kalau nggak ada lemburan atau jam kerja, jumlah jam kerja nggak di atas jam kerja standar, kita buat aja 0. Nah, kita perbanyak ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi kalau jumlah jam kerjanya sama dengan jam kerja standar di G2, maka 0 jam lemburnya. Jadi nggak ada jam lembur ya. Jadi kayak gitu aja. Materi singkat, video singkat mengenai perhitungan jam masuk dan jam keluar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk di perusahaan para penonton ya, atau dimanapun penonton berada. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Mari